Sinteyong out itu tentunya akan sangat sulit teman-teman. Timnas Indonesia pun mungkin akan kesulitan untuk menemukan pelatih yang bagus untuk Timnas Indonesia. Mudah-mudahan Coach Sinteyong sudah mendapatkan pakem timnya yang benar-benar sulit untuk dirombak. Halo, Sobat Bola Bocor. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, di mana ada berita yang menarik tentang pertemuan Ketua Umum PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir, dan pelatih kepala Timnas Indonesia, yaitu Coach Sinteyong, teman-teman. Tentunya pertemuan ini akan membicarakan tentang hasil kedua pertandingan yang udah dilakoni oleh Timnas Indonesia kemarin melawan Timnas Bahrain dan melawan Timnas China, di mana kita udah mengetahui hasilnya bersama. Timnas Indonesia hanya mampu membawa pulang 1 poin dari 2 laga yang dilakoninya di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga kemarin melawan Timnas Bahrain dan melawan Timnas China. Padahal kita mengharapkan Timnas Indonesia mampu membawa pulang 6 poin. Kalau tidak bisa membawa pulang 6 poin, cukup 4 poin. Tapi nyatanya Timnas Indonesia hanya mampu membawa pulang 1 poin karena imbang melawan Timnas Bahrain dan kalah melawan Timnas China. Tentunya hasil ini merupakan hasil yang tidak bagus, kurang memuaskan, dan tentunya mengecewakan bagi para supporter Timnas Indonesia. Karena dengan hasil ini, posisi Timnas Indonesia semakin berat nih di klasemen sementara di grup C, di mana untuk sementara Timnas Indonesia berada di urutan kelima dengan mengoleksi 3 poin, sama dengan poinnya China di bawah Timnas Indonesia itu di urutan ke-6. Di atas Timnas Indonesia ada Timnas Bahrain yang mengoleksi 5 poin, ada Arab Saudi yang mengoleksi 5 poin, ada Australia yang mengoleksi 5 poin. Di puncak klasemen tentunya teman-teman sudah tahu siapa rajanya, yaitu Timnas Jepang, teman-teman. Ini yang membuat kita semakin berat, karena andaikan di 2 pertandingan kemarin kita mampu membawa pulang 6 poin, ya tentunya kita udah memiliki 8 poin dan untuk sementara berada di bawah Timnas Jepang. Tapi ya nyatanya seperti yang saya sebutkan tadi, Timnas Indonesia berada di urutan kelima, dan di pertandingan berikutnya kita akan menghadapi raja terakhir di grup C ini, itu melawan Timnas Jepang. Setelah itu kita kembali akan berhadapan dengan Timnas Arab Saudi, dan tentunya Coach Sinteyong bersama anak-anak asuhnya wajib mendapatkan poin di 2 pertandingan yang dilakoninya nanti di Stadion Gelora Bung Karno, teman-teman. Apakah melawan Timnas Jepang kita mampu mencuri poin, atau melawan Timnas Arab Saudi kita mampu memenangkan pertandingan? Itu yang harus dipikirkan oleh Coach Sinteyong. Dan saya ingin membacakan sedikit tentang pertemuan pelatih Timnas Indonesia dan Ketua Umum PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir. Ini dari laman resmi akun Instagram Ketua Umum PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir. Saya sudah bertemu dengan Coach Sinteyong pada 18 Oktober lalu dan bicara tentang hasil kedua pertandingan terakhir Timnas Indonesia. Kami bicara serius terkait target Timnas Indonesia untuk bisa berada di posisi 4 besar di grup C round ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, teman-teman. Dengan menyisakan 6 pertandingan, kita harus fokus dan memberikan kemampuan terbaik di tiap pertandingan. Tidak boleh lengah, karena setiap poin akan sangat berharga. Kita harus memberikan kemampuan terbaik, teman-teman. Itu yang menjadi sorotan juga, karena kita udah melihat kemarin melawan Timnas Bahrain kita hampir menang, kita bermain baik di situ. Kalau kita melihat starting apa yang diturunkan oleh Coach Sinteyong ketika menghadapi Timnas Bahrain, inilah yang juga ingin kita lihat ketika Timnas Indonesia menghadapi Timnas China, karena
kita benar-benar membutuhkan 3 poin dari kandang China setelah kita mendapatkan 1 poin dari kandang Bahrain. Ya, starting lineup yang diturunkan ketika menghadapi timnas Bahrain, di posisi penjaga gawang tentunya ada Martin Paes, di 3 center back pertama diturunkan J. Ijas, Jordi Amat, dan Max Hilger. Di posisi kanan ada Sandy Walsh, di posisi kiri ada Calvin Perdon. Di lini tengah ada Tom Haye dan Ipar Jenner. Di 3 penyerang depan ada Ratnar Oratmangun, ada Malik Rizaldi, dan Rafael Sturridge, teman-teman. Dengan starting line up ini kita hampir membawa 3 poin dari kandang Bahrain. Tapi ya apa boleh buat, jadi keingat lagi nih sama 90 tambah 6 jadinya 99, teman-teman. Jadi ya kita hanya mampu membawa pulang 1 poin. Nah, di pertandingan melawan timnas China tentunya kita berharap skuad terbaik lagi nih yang turun menghadapi timnas China setelah hasil imbang yang kita dapat ketika menghadapi timnas Bahrain. Karena kita benar-benar butuh 3 poin. Tapi ketika timnas Indonesia menghadapi timnas China, Coach Sinteyong kembali menurunkan skuad yang berbeda. Rotasi yang cukup banyak dilakukan ketika menghadapi timnas China. Padahal kita benar-benar menginginkan 3 poin, membutuhkan 3 poin setelah hasil imbang melawan timnas Bahrain. Kenapa tidak menurunkan skuad terbaik, skuad yang sama seperti ketika menghadapi timnas Bahrain? Meskipun ada perubahan, mungkin karena ada cedera sedikit seperti Sandy Walsh, ya apa-apa diganti oleh Asnawi Mangku Alam. Tapi untuk 3 center back, kenapa mesti Calvin Perdon ditarik lagi ke posisi center back? Padahal ketika melawan timnas Bahrain, Calvin Perdon berada di posisi wingback kiri. Dan wingback kiri yang dimasukkan melawan timnas China adalah Sain Patinama. Dan gol pertama timnas China ya ini karena Sain Patinama yang agak sedikit kurang bagus penjagaannya, sehingga membuat timnas China mampu mengambil bola yang ia kawal dengan tidak begitu bagus, sehingga membuat pemain Cina yang lain yang mendapatkan bola mampu melesatkan tembakan ke gawang Martin Paes. 1-0 kita ketinggalan atas China, teman-teman. Dan di posisi wingback kanan di situ ada Asnawi Mangku Alam. Dan mungkin emang ini waktunya untuk Asnawi Mangku Alam. Dan Asnawi Mangku Alam ketika melawan timnas China bermain juga tidak begitu prima, tidak begitu bagus, teman-teman. Sehingga ya beberapa kali dieksplor oleh pemain Cina di sisi yang ditempati oleh Asnawi Mangku Alam. Apalagi ketika maju ke depan untuk mengoper bola, tiba-tiba salah passing, itu pergerakan atau transisi serangan yang dilakukan oleh timnas China cukup bagus, teman-teman. Itu yang membuat kita sedikit kewalahan kemarin melawan timnas China. Dan yang jadi pertanyaan besar juga di lini tengah, kenapa Tom Haye tidak dimainkan sejak awal? Kenapa mesti memilih Nathan Choaon? Padahal Tom Haye tidak mendapatkan masalah apapun. Kalau memang masalah kebugaran, ya mungkin di babak kedua bisa ditarik keluar setelah timnas Indonesia udah unggul atas timnas China. Tapi ya lagi-lagi inilah hasilnya. Nathan Choaon masuk juga bermain cukup bagus juga, tapi ya dibandingkan dengan Tom Haye, tentunya Tom Haye lebih bagus yang main pertama dibanding Nathan Choaon. Dan di posisi depan yang biasanya ditempati oleh Malik Rizaldi dimasukkan oleh Witan Sulaiman. Dan ini pemain Witan Sulaiman sama Asnawi Mangku Alam ya tidak begitu prima juga permainannya kemarin ketika menghadapi timnas China. Dan yang juga banyak mempertanyakan tentang tidak adanya Eliano Reinders di dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia. Ini juga yang menjadi pertanyaan, kemana Eliano Reinders kok tidak ada di dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia melawan timnas China? Apakah cedera? Ya, tidak juga. Ada bocoran juga bahwa Eliano Reinders tidak cedera ini karena murni masalah kebutuhan tim atau taktik, makanya dia tersingkir.
dari daftar susunan pemain melawan timnas China. Tapi ya ini sudah terjadi, kita tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ini hanya evaluasi, mudah-mudahan Coach Sintayong mempersiapkan timnya dengan baik, sudah mendapatkan pakem timnya yang benar-benar sulit untuk dirombak. Pemain-pemain yang lain yang ada di bangku cadangan harus menunggu giliran. Kalau ada pemain-pemain yang memang biasanya main di starting line up timnas Indonesia yang cedera, baru pemain-pemain itu yang akan mendapatkan giliran. Tapi kalau tidak ada masalah sama sekali, ya kenapa mesti harus ada rotasi yang cukup besar di dalam skuad timnas Indonesia. Jadi sekali lagi ini tentunya hanya penilaian saya, bukan mengkritik siapa-siapa, bukan mencari salah benar di dalam timnas Indonesia. Kita tentunya ingin timnas Indonesia lebih baik, dan ya menang atau kalah kita harus mendukung. Ini adalah penampilan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Sejauh mana akan melangkah kita akan melihat lagi pada bulan November nanti di GBK, apakah timnas Indonesia mampu mendapatkan poin dari dua laga yang akan dilakoninya melawan tim kuat Jepang dan Arab Saudi. Dan pertemuan yang udah dilakukan oleh Coach Sintayong bersama Bapak Erick Thohir tentunya akan ada hasilnya nanti. Kita akan melihat seperti apa teman-teman. Yang jelasnya saya ingin melihat timnas Indonesia punya pakem formasi, punya pakem pemain-pemain inti yang memang sulit untuk diotak-atik oleh pemain-pemain lain, sulit untuk dimasuki oleh pemain-pemain yang memang udah di bangku cadangkan. Jadi kalau mau masuk di dalam pakem yang sudah ditetapkan oleh pelatih, ya tentunya pemain-pemain yang lain harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan tempat di dalam skuad timnas Indonesia. Itu yang kita harapkan teman-teman, dan kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia di bulan November nanti. Dan ada satu hal lagi yang saya dengar tentang Sintayong out, itu tentunya akan sangat sulit teman-teman. Tapi ya bukan tidak mungkin juga, tapi menurut saya itu akan sangat sulit, dan timnas Indonesia pun mungkin akan kesulitan untuk menemukan pelatih yang bagus untuk timnas Indonesia. Apalagi kalau kita menargetkan pelatih baru lagi untuk masuk ke Piala Dunia atau lolos ke 4 besar di klasmen kualifikasi grup C ini teman-teman. Mungkin tidak ada pelatih yang berani untuk menerima tantangan melatih timnas Indonesia untuk membawa timnas Indonesia lolos ke round 4 atau apalagi melaju ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika, Meksiko, dan Kanada teman-teman. Itu akan sangat sulit, dan menurut saya saat ini Coach Sintayong masih yang paling tepat menangani timnas Indonesia. Kita akan lihat sampai berakhir kontraknya pada tahun 2027 apa yang akan dilakukan oleh PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum. Apakah Coach Sintayong masih akan berada bersama timnas Indonesia atau akan ada pelatih lain yang akan mengisi tempat yang diisi oleh Coach Sintayong saat ini. Kita akan lihat nanti teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.